Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koyum Milati Rezeki dengan NIM 19.18244. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan ekspresi reguler pada data mahasiswa dengan menggunakan Google Form. Nah, di sini saya akan membuat ekspresi reguler untuk NIM, nama lengkap, kelas, dan email. Langsung saja kita ke Google Form-nya. Di sini saya sudah memasukkan ekspresi regulernya dan saya juga sudah memasukkan judul pada Google Form. Di sini terdapat data mahasiswa Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita masuk ke bagian yang NIM. Untuk penerapannya di sini terdapat banyak pilihan, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan masih banyak lagi. Namun dalam ekspresi reguler biasanya digunakan hanya jawaban singkat, paragraf, dan kotak centang. Sebelum kita menerapkannya, sebelumnya ekspresi reguler merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mencocokkan teks dengan pola, atau ketika kita menerapkannya pada Google Form, kita dapat mengatur pola atau jawaban yang kita inginkan sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi ketika seseorang menginputkan atau mengisi jawabannya harus sesuai dengan format atau pola yang kita buat dengan ekspresi reguler itu. Nah, di sini fungsi ekspresi reguler pada Google Form. Nah, di sini tadi saya sudah memilih jawaban singkat. Nah, pada icon wajib di sini kita centang aja dan aktifkan. Lalu di sini pada titik 3 bawah bagian kanan terdapat validasi jawaban dan deskripsi. Nah, untuk deskripsinya saya tidak menambahkan, dan di sini saya mengklik validasi jawaban. Nah, ketika kita mengklik validasi jawaban maka akan muncul pilihan ini. Nah, di sini langsung aja saya memilih ekspresi reguler dan kecocokan karena di sini kita akan menerapkan ekspresi reguler. Nah, di sini untuk kasus pada NIM, berkaca pada NIM email berkaca pada NIM Universitas Ahmad Dahlan, yang dimana NIM Universitas Ahmad Dahlan terdapat 10 digit. Nah, dan pada 5 digit pertama yaitu tahun masuk kita di Universitas Ahmad Dahlan atau tahun angkatan kita masuk, dan 2 digit setelahnya yaitu kode program studi kita pada Universitas Ahmad Dahlan, dan 3 digit terakhir yaitu urutan kita mendaftar pada prodi tersebut di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini untuk ekspresi regulernya saya membagi menjadi 4 karakter. Nah, untuk karakter pertama yaitu di sini saya tuliskan dengan buka siku, dana terdapat 0, strip 9, yang dimana artinya pada karakter pertama ini kita dapat menginputkan angka 0 sampai 9. Nah, di sini terdapat di dalam kurung awal terdapat angka 5, yang artinya karakter pertama ini dapat kita ulangi sebanyak 5 kali. Untuk karakter kedua dan ketiga, di sini ada pada karakter ketiga terdapat di dalam kurung awal terdapat angka 1, dan pada karakter kedua terdapat di dalam kurung awal terdapat 1, dan pada karakter ketiga terdapat 8 dalam kurung awal, yang dimana di sini inilah yang merupakan kode dari program studi teknik informatika. Ketika nanti pengguna mengisi atau menyebutkan jawabannya pada angka pada digit ke 7 dan 8 dia tidak 18, maka jawaban tersebut tidak valid atau tidak sesuai dengan yang kita mau, kita tidak bisa terjawab, tidak bisa diisi. Dan pada karakter keempat di sini sebenarnya sama seperti karakter yang pertama, saya masukkan 0 sampai 9. Hanya saja di sini hanya 3 karakter ini bisa diulang sebanyak 3 kali. Nah, sehingga total dari semua karakter ini yaitu 10. Nah, untuk penerapannya langsung saja.
NIM SNIST 16.000 kode karena di sini saya akan menginput atau menyebutkan kode yang salah gitu. Jika saya klik maka di sini muncul kode NIM Anda tidak sesuai dengan kode prodi teknik informatika. Nah, karena di sini tadi saya sudah pada kesalahannya saya sudah menuliskan kode NIM Anda tidak sesuai dengan kode prodi teknik informatika. Nah, ketika kita salah menuliskan kode maka jawabannya tidak valid atau tidak bisa terhitungkan. Nah, ketika saya menuliskan 18 maka jawaban ini akan valid. Nah, langsung untuk yang kedua yaitu nama lengkap. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan ekspresi regulernya ya. Nah, caranya sama seperti pada NIM tadi, saya memilih jawaban singkat, mengaktifkan digit lalu dipilih validasi jawaban. Nah, di sini sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan ekspresi regulernya. Nah, untuk tanda pangkat ini berarti mencocokkan awal baris dan untuk S atau dolar ini untuk mencocokkan akhir baris. Nah, di sini terdapat di dalam kurung awal A kapital, strip Z kapital, koma, dan slash S. Nah, di mana A strip Z kapital ini ketika kita menginputkan karakter, dia hanya dapat menginputkan karakter dengan huruf kapital saja. Nah, untuk yang tanda petik ini karena sebagian nama ada yang menggunakan tanda petik, makanya saya memasukkan tanda petik di situ. Terus untuk yang slash S ini dimana di sini berfungsi sebagai spasi. Lalu bintang ini berfungsi bahwa karakter ini dapat diulang lebih dari satu kali atau kadang beberapa kali. Nah, tentu saja untuk kita coba ya di sini kan untuk nama lengkap tadi hanya dapat diisikan dengan huruf kapital. Ketika saya mau isikan dengan huruf kecil maka dia akan muncul hasil tidak cocok atau tidak sesuai dengan pola, maka kita harus memasukkannya sesuai dengan pola. Maka dia akan benar atau sesuai dengan pola yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengikuti juga huruf kecil? Nah, di sini kita bisa menuliskan A strip Z kecil, yang dimana karakter ini nanti kita dapat memasukkan yang berupa karakter berupa huruf A kecil dari A sampai Z. Nah, langsung aja kita coba ya. Untuk tadi kan tidak mau untuk kecilnya, sekarang kita coba menggunakan huruf kecil. Kita menggunakan huruf kecil, nah dia dapat terhitungkan atau sesuai dengan apa yang kita mau atau dapat dihitungkan karena kita telah menambahkan A strip Z di sini, sehingga jawaban kita dapat terhitungkan dengan baik. Nah, untuk kelas di sini juga sama ya, tidak pada NIM dan nama lengkap, jawaban singkat, ekspresi reguler, kecocokan, dan ini pola pada ekspresi regulernya. Jangan lupa untuk mengaktifkan wajib isi dan memilih validasi jawabannya. Nah, di sini untuk kelas saya memasukkan hanya terdapat satu karakter, atau kita hanya dapat menginputkan satu karakter yang dimana karakter tersebut berupa huruf A sama dengan J menggunakan huruf kapital. Kenapa hanya sampai dengan J? Karena di sini saya hanya menginginkan 10 kelas pada kelas ini, yaitu sampai dengan J. Nah, di sini terdapat tanda batas dan ini berarti atau kenapa saya menggunakan ini, dan selanjutnya ada A kecil, strip J kecil, yang dimana nanti kita dapat menginputkan huruf A
sampai dengan J sebagai kelas itu bisa berupa huruf kapital ataupun huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, ini bisa kita coba ketika kita memasukkan huruf A kecil, maka dia akan jawaban besar. Nah, kita memasukkan huruf A besar juga, dia akan bisa terinputkan. Nah, sedangkan tadi kan jawabannya hanya A sampai dengan J. Bagaimana jika kita memasukkan huruf K? Nah, ketika kita memasukkan huruf K kecil, maka jawabannya tidak sesuai atau tidak bisa, karena ekspresi yang kita masukkan tadi hanya sampai huruf J. Nah, ketika saya menghapus A kecil dan J kecil, maka ketika saya di sini menginputkan A kecil, maka dia tidak sesuai, karena di dalam ekspresi reguler ini saya hanya mendeklarasikan A kapital sampai dengan huruf J kapital, tidak dengan A kecil dan J kecil. Nah, untuk dapat agar kita dapat memasukkan A kecil, nah kita tulis kembali A kecil strip strip. Jika kita memasukkan kembali, maka kita dapat menginputkan A kecil ataupun A besar. Tidak terjadi masalah apapun atau dapat terinputkan dengan baik. Selanjutnya untuk email, dan sini sama seperti yang tadi, jawaban singkat atau JBC dan juga validasi jawaban. Namun di sini saya menggunakan yang berisi, yang dimana sama-sama kita tahu pada email UAD itu dapat webmail.uad.ac.id, yang dimana ketika kita menginputkan email nanti harus terdapat karakter webmail.uad.ac.id. Nah, untuk teks kesalahannya di sini saya akan menuliskan menggunakan email UAD. Saja kita coba. Nah, ketika saya tidak memasukkan tidak sesuai dengan yang tadi, misalnya volume 19.018.244 @gmail.com, maka dia tidak akan diterima atau tidak akan sesuai, karena tidak terdapat karakter berupa webmail.uad.ac.id. Nah, namun ketika di sini saya menggantinya dengan webmail.uad.ac.id, maka dia akan diterima atau benar. Nah, karena yang saya masukkan ini sesuai dengan apa yang telah dideklarasikan di sini. Nah, itu saja untuk penjelasan ekspresi reguler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.